Al-qiraatu al-hawasul khamsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak dan bapak ibu semuanya? Semoga kalian semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada bapak ibu yang selalu mendampingi putra-putrinya dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, dan sebagainya, sehingga pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan baik. Baik anak-anakku yang saya cintai, untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang al-hawasul khamsu atau qiraah bacaan tentang al-hawasul khamsu, panca indera yang 5. Sebelum kita membahas al-qiraah atau bacaan, terlebih dahulu Pak Guru sampaikan atau Pak Guru ulangi lagi tentang qawaid anak-anak. Apa qawaid? Tata bahasa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya grammarnya. Qawaid pada bab 1 ini atau tata bahasa pada bab 1 ini membahas tentang naat atau sifat. Apa anak-anak? Sifat atau naat. Apa itu sifat? Dulu Pak Andi telah menjelaskan sifat itu yaitu kita ibaratkan dalam sholat jamaah anak-anak. Seorang imam itu namanya majbu' atau man'ut yang diikuti, jamaahnya, makmumnya namanya naat atau sifat. Jadi namanya seorang makmum harus mengikuti gerakan imam. Jadi naat atau sifat itu harus mengikuti pada majbu'nya. Mengikuti bagaimana maksudnya? Ketika majbu'nya atau yang disifati itu dibaca rofa, maka naatnya juga harus dibaca rofa. Jika yang diikuti atau yang disifati itu menunjukkan mudzakkar, maka naat atau sifatnya juga harus mudzakkar. Ataupun jika yang disifati itu muannas, maka naatnya juga harus muannas. Contoh, hadza rajulun karimun. Lafadz rajulun karimun ini pemuda yang mulia. Lafadz rajulun itu namanya mudzakkar anak-anak. Artinya pemuda. Itu namanya dibaca rofa, naatnya karimun. Maka karimun itu menjadi sifat atau naat daripada lafadz rajulun. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya pada pagi hari ini kita akan membahas tentang al-qiraah. Ayo anak-anak, bukunya disiapkan. Baik buku tulisnya maupun buku paketnya, pensil atau peralatan tulis yang lain, biar nanti dalam mengikuti pembacaan Pak Andi dapat berjalan dengan baik. Baik anak-anakku yang saya sayangi, mari kita buka buku bahasa Arab. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi hari ini. Kita buka bukunya halaman 8. Ini qiraah yang terakhir anak-anak yang belum kita pelajari pada bab 1 ini. Al-qiraah, bacaan. Iqra al-qiraata al-atiyata jayidan. Artinya, bacalah bacaan berikut ini dengan baik. Disimak anak-anak, semuanya diperhatikan. Temanya al-hawasul khamsu. Artinya apa anak-anak? Ada yang tahu? Panca indera yang 5. Alinea baru, diperhatikan alinea baru, maka nanti terjemahnya juga harus sesuai alinea atau paragrafnya. Yal'abu arifun fil mal'abi. Arif sedang bermain di lapangan. Al-mal'abi boleh diartikan tempat bermain. Jadi boleh diartikan Arif
sedang bermain di tempat bermain. Jadi al-mal'ab itu boleh diartikan lapangan atau tempat bermain. Wa huwa yasma'u adzana zuhri minal masjidi. Arif, ini wa huwa ini kembalinya pada Arif. Arif mendengar azan dari masjid. Gimana anak? Kira-kira kalau kalian mendengar azan, dibiarkan atau kita memenuhi panggilan tersebut? Nah, ini jawabannya. Yarji'u arifun ila baitihi mubasyaratan. Karena Arif tadi mendengarkan azan, maka Arif apa? Yarji'u, maka Arif pulang ke rumahnya dengan bahagia. Jadi kalau mendengar azan itu jangan enak-enaknya main azan, jangan sedih, tapi harus bahagia, senang anak-anak. Kan apa? Kita diingatkan untuk melaksanakan kewajiban kita berupa sholat 5 waktu. Setelah pulang ke rumah, summa yadhabu ilal hammami lil wudhu'i. Kemudian Arif pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Ini kalau waktunya lebih lama mungkin sekalian mandi baru berwudu. Kalau memang waktunya tidak nutut, dalam arti apa? Kalau ingin jamaah cukup dengan berwudu saja, langsung pergi ke masjid atau musola, ataupun mungkin sholat jamaah di rumah. Kalau memang tidak bisa jamaah di rumah karena tidak ada saudara atau orang tua yang sedang bekerja, bisa sholat sendiri. Yang penting melaksanakan sholat fardu, diutamakan dengan cara berjamaah. Ba'dal wudhu'i, setelah wudhu, yadhabu Arif ilal masjidi li sholati zuhri ma'al jamaah. Setelah wudhu, Arif pergi ke masjid untuk sholat zuhur secara berjamaah. Ini loh, karena apa kok berjamaah? Karena sholat jamaah itu pahalanya banyak sekali, 27. Ini kalau sholat sendiri berapa? 1. Itu pun kalau satu tadi diterima. Kalau sholat jamaah insya Allah sudah pasti akan diterima. Ini karena berjamaah. Yasma'u Arif adzana zuhri bi udhunaihi. Arif mendengar azan zuhur dengan kedua telinganya. Jadi ini anak-anak, di antara panca indera yang berjumlah 5 tadi, fungsi daripada telinga yaitu digunakan untuk mendengarkan azan. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, azannya yang berbunyi Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Ini ya, semuanya harus ditulis. Nanti waktu pengumuman tugas harus dikumpulkan, harus selesai semuanya. Titik. Paragraf baru. Tal'abu Hamidah fi fina'il baiti. Hamidah sedang bermain di halaman rumah. Ini yang pertama tadi menjelaskan Arif, yaitu dia seorang laki-laki. Kalau yang kedua Hamidah seorang perempuan. Ini bedanya nanti kalau sudah pada pembahasan. Ini yal'abu menggunakan huruf mudhoro'ahnya ya. Kalau Hamidah menggunakan huruf mudhoro'ahnya atau awal fi'il mudhoro'nya menggunakan huruf ta. Hamidah sedang bermain di halaman rumah. Wahia tasumul raihata madbukhin ladzizin. Hamidah mencium bau masakan yang lezat atau yang enak. Ini anak-anak coba diperhatikan lafadz madbukhin ladzizin. Kira-kira ini masuk bab apa anak-anak? Tata bahasanya tadi di awal pembelajaran Pak Adik sampaikan. Madbukhin ladzizin. Madbukhin ini juga termasuk mudzakar,
Di kasroh ini huruf akhirnya, ladzizin juga mudzakkar di kasroh. Lafat madbukhin ini menjadi majbuk. Apa anak? Majbuk atau lafat yang disifati atau man'ut. Ladzizin ini menjadi naat atau yang mensifati atau sifat. Jadi ini prakteknya dalam anak-anak dalam bacaan ini contohnya madbukhin, ladzizin. Halnya baru lagi, tadhabu hamidah ilal madbakhi mubasyaratan. Hamidah pergi ke dapur dengan bahagia atau senang juga boleh. Untuk apa anak-anak? Karena tadi mencium bau aroma yang enak tadi, langsung ditelusuri apa atau baunya ini kira-kira. Lita'rifa ta'aman tadbahu ummuha. Pergi ke dapur untuk mengetahui makanan yang dimasak ibunya. Ini tasummu hamidatun hadhihi raihata bi'ang fiha. Hamidah mencium bau ini dengan hidungnya. Ini juga termasuk salah satu panca indra. Setelah mencium, summa sa'alat ammaha. Kemudian Hamidah bertanya kepada ibunya. Bagaimana pertanyaan anak-anak? Kira-kira pertanyaan apa? Masak apa, Bu? Nah, mungkin madza tatbakhina ya Umi? Apa yang kamu masak, wahai Umi? Atau boleh dibalik, wahai ibuku, apa yang kamu masak? Atau apa yang ibu sedang masak juga boleh. Yang nanti tidak merubah dari arti dari kalimat tersebut. Fa'ajabat al-ummu. Ibunya menjawab, adbahu ad-dajjaja. Saya memasak ayam. Maksudnya memasak daging ayam. Baik anak-anak, dari bacaan tadi nanti ditulis dalam buku tulis juga boleh. Dalam buku paket juga boleh. Tapi dalam buku tulis itu wajib karena nanti apa? Karena akan dikumpulkan sebagai hasil tugas kalian. Baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini Pak Guru anggap cukup. Nanti jangan lupa latihan pada buku paket, khususnya di bab 1 ini dikerjakan anak-anak. Nanti suatu saat pasti akan Pak Andi berikan tugas untuk mengerjakan latihan-latihan tersebut. Jadi untuk hari ini kalian menulis arti daripada al-qiraah al-khawasul khamsu, dan mungkin ketika ada kata-kata yang baru yang belum kalian hafal, perlu kalian garis bawahi dan dihafal. Kalau sudah hafal nanti akan mempermudah kalian dalam belajar bahasa Arab. Baik anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.